Hasil identifikasi kesiapan belajar peserta didik melalui asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif menunjukkan bahwa 40% peserta didik belum siap dan belum paham materi yang akan dipelajari, 25% peserta didik sudah paham dan sudah siap belajar, serta 35% peserta didik siap untuk menerima tantangan. Akankah kita seragamkan metode kegiatan pembelajaran serta media yang digunakan? Tentu tidak, kita perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan serta karakteristik kesiapan belajar peserta didik tersebut. Perkenankan, saya Laili Rahmatin Apriliani akan menyampaikan praktik baik pembelajaran saya bertajuk Integrasi Media Interaktif 3-on-3 pada pembelajaran berdiferensiasi pada materi pokok ruang sampel. Praktik baik pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar peserta didik dengan menggunakan integrasi media interaktif 3-on-3. Mengapa dinamakan media interaktif 3-on-3? Karena pada pembelajaran ini digunakan media interaktif yang berupa 3 jenis, yaitu video pembelajaran yang bermuatan pertanyaan-pertanyaan terstruktur sesuai dengan level kebutuhan dan kesiapan belajar peserta didik, LKPD, serta alat peraga manipulatif. Media 3-on-3 tersebut dibuat dalam 3 jenis sesuai dengan level kebutuhan serta sentra peserta didik masing-masing. Kesiapan belajar merupakan karakteristik peserta didik yang menunjukkan pengalaman yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media interaktif berupa media video pembelajaran yang bermuatan pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang disesuaikan dengan level kebutuhan dan kesiapan peserta didik, LKPD, serta alat peraga manipulatif. Media interaktif 3-on-3 tersebut digunakan untuk membantu peserta didik membangun pemahaman konsep sesuai dengan level kebutuhan dan kesiapan belajar masing-masing. Elemen diferensiasi pada pembelajaran diferensiasi proses ini antara lain, yang pertama, diferensiasi kegiatan pembelajaran sesuai sentra masing-masing. Yang kedua, diferensiasi media interaktif 3-on-3 yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan belajar peserta didik. Yang ketiga, kompleksitas permasalahan kontekstual yang disajikan sesuai dengan level kebutuhan setiap sentranya masing-masing. Pada awal pembelajaran, guru melakukan identifikasi kesiapan belajar peserta didik. Peserta didik diberikan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Instrumen asesmen diagnostik ini berupa lembar KW, Know, Want to Know, serta brainstorming pertanyaan-pertanyaan prasyarat. Informasi dari asesmen diagnostik ini berupa informasi kesiapan belajar peserta didik secara psikologis serta pengalaman awal yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Hasil identifikasi kesiapan belajar peserta didik dari tes diagnostik pada awal pembelajaran digunakan untuk pemetaan serta pengelompokan ke dalam sentra-sentra sesuai dengan level kesiapan peserta didik. Peserta didik dibagi menjadi 3 sentra menurut kesiapan belajar masing-masing, diantaranya yaitu yang pertama, sentra kuning, yaitu peserta didik yang belum memahami materi prasyarat dan belum mengetahui konsep yang akan dipelajari. Kedua, sentra hijau, yaitu peserta didik yang sudah memahami materi prasyarat serta sudah mengetahui konsep yang akan dipelajari. Ketiga, sentra biru, yaitu peserta didik yang sudah memahami materi prasyarat dan siap untuk menerima tantangan serta kompleksitas tinggi. Dari hasil identifikasi diperoleh 40% peserta didik pada sentra kuning, 35% peserta didik pada sentra biru, dan 25% peserta didik pada sentra hijau. Selanjutnya, guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses yang menitikberatkan pada diferensiasi kegiatan pembelajaran yang bervariasi menurut sentranya masing-masing, serta menggunakan media interaktif 3-on-3 berupa video pembelajaran yang bermuatan pertanyaan terstruktur, LKPD sesuai dengan sentra masing-masing, serta alat peraga manipulatif yang diperlukan pada sentra kuning, yaitu kelompok peserta didik yang perlu bantuan karena belum memahami materi prasyarat dan belum mengetahui konsep yang akan dipelajari. Peserta didik dalam tiap kelompok sesuai dengan sentranya masing-masing berdiskusi mengenai permasalahan kontekstual yang disajikan pada LKPD.
Selanjutnya, sentra kuning disajikan percobaan dengan menggunakan bantuan alat peraga manipulatif yaitu dadu dan uang logam untuk menentukan ruang sampel serta macam-macam titik sampel yang mungkin terjadi serta kejadian yang ditanyakan pada LKPD. Sedangkan sentra hijau melakukan studi kasus penyelesaian masalah kontekstual dengan menggunakan metode diagram pohon dan tabel serta berbantuan video pembelajaran interaktif 3-on-3 untuk sentra hijau. Sedangkan sentra biru melakukan eksplorasi mandiri permasalahan kontekstual pada LKPD dengan berbantuan video pembelajaran interaktif dengan mengkaji pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang memiliki kompleksitas tinggi. Diferensiasi media interaktif digunakan dalam pembelajaran, diantaranya sentra kuning menggunakan alat peraga manipulatif serta video interaktif yang memuat pertanyaan-pertanyaan terstruktur serta pemandu dengan kompleksitas mudah dan sedang. Untuk sentra hijau digunakan analisis ruang sampel dengan berbantuan metode diagram pohon dan tabel serta video interaktif khusus untuk sentra hijau. Dan pada sentra biru digunakan eksplorasi mandiri yaitu berbantuan video interaktif dan di sana termuat pertanyaan-pertanyaan terstruktur dengan kompleksitas tinggi dan memberikan tantangan bagi peserta didik pada sentra biru. Tiap kelompok sesuai dengan sentranya masing-masing melakukan diskusi menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan berbantuan media 3-on-3 sesuai dengan level kebutuhan dan sentranya masing-masing. Selanjutnya, peserta didik mengkomunikasikan hasil diskusi permasalahan masing-masing. Selanjutnya, tiap kelompok sesuai dengan sentranya masing-masing mengkomunikasikan hasil diskusi penyelesaian permasalahan kontekstual di depan kelas sesuai dengan sentranya masing-masing dan mengkomunikasikannya kepada peserta didik yang lain. Setelah kami analisis, kami menemukan cara cepat untuk menentukan banyaknya titik sampel tanpa harus membuat diagram yang ribet ini. Caranya adalah dengan mengalihkan jumlah titik-titik sampel pada benda yang dibuat percobaan. Guru memfasilitasi pelaksanaan diskusi dalam pembahasan hasil diskusi tiap kelompok tersebut. Ada berapa cara? Ada 3 cara, yaitu apa saja? Angkat tangan. Ya, notasi, betul. Terus apa lagi? Dengan kata-kata. Kemudian dengan apa lagi? Mendaftar anggota. Selanjutnya, peserta didik menggunakan konsep ruang sampel untuk membuat instalasi yang mungkin pada simulasi instalasi panel surya. Instalasi panel surya dibuat dengan merangkai kabel AC dan DC, simulator matahari, dan beberapa lampu indikator. Peserta didik merangkai instalasi panel surya dengan membuat jaringan listrik AC dan DC sehingga lampu dapat menyala dengan simulator matahari sebagai sumber energinya. Selanjutnya, peserta didik mengerjakan asesmen formatif untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Guru bersama dengan peserta didik menyimpulkan apa yang telah dipelajari pada pembelajaran kali ini. Apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Kamu bisa tahu mengenai apa saja? Oke. Guru dan siswa melakukan refleksi pembelajaran. Hasil refleksi peserta didik serta penelusuran respon peserta didik menunjukkan bahwa lebih dari 80% peserta didik berpendapat bahwa pembelajaran efektif dan menyenangkan. Sebagian besar peserta didik memberikan respon yang positif terhadap pembelajaran. Lebih dari 85% peserta didik beranggapan bahwa media pembelajaran yang digunakan sangat praktis dan membantu peserta didik dalam memahami konsep yang dipelajari sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kesiapan belajar peserta didik masing-masing. Setelah melaksanakan praktik baik, guru mendiseminasikan hasil praktik baik yang telah dilakukan kepada semua dewan guru di sekolah. Memutar video, siswa mana yang sudah menyimak video. Demikian tadi pemaparan praktik baik yang saya lakukan, semoga dapat menginspirasi para pendidik yang lainnya.